Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis kesalahan KTI dengan judul skripsi Analisis Pemahaman Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang terhadap konsep aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Perkenalkan, nama saya Sandra Dwi Sandi dengan NIM 2408110201162. Perkenalkan, nama saya Hussein Bawafi dengan NIM 2408 1020 1175. Saya Nurintan Dianita Salsabila dengan NIM 2408110301155. Perkenalkan, nama saya Bula Musbang dengan NIM 2408 1030 1160. Perkenalkan, nama saya Fairuzara Bari Putri dari program studi S1 Akuntansi dengan akhiran NIM 1164. Baik, perkenalkan, nama saya Indra Delangsono dengan NIM 2409 1020 2118. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kesalahan penggunaan kata baku, kesalahan penggunaan tanda baca, kesalahan penggunaan huruf kapital, pemborosan kata, kesalahan penggunaan bahasa asing, kesalahan penggunaan kata depan, judul buku, dan yang terakhir kesalahan penulisan judul bercetak tebal. Kesalahan pertama yang akan kita bahas adalah kata baku dalam KBBI. Kata baku sendiri adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditetapkan dalam KBBI. Contoh-contoh kesalahan pada skripsi yang kita analisis adalah yang pertama ada perbandingan. Perbandingan itu merupakan kata yang tidak baku yang seharusnya menjadi perbandingan. Yang kedua adalah inteligen. Inteligen itu adalah kata yang tidak baku yang seharusnya adalah intelligent. Dan yang terakhir adalah laboratorium yang seharusnya adalah laboratorium. Untuk materi yang kedua, tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan untuk memisahkan kalimat atau bagian kalimat, menentukan intonasi, tanda tanya, dan tanda seru, menunjukkan nada suara yang berbeda, dan menentukan jeda saat pembacaan. Pengguna tanda baca yang tepat sangat penting untuk kejelasan dan kelancaran komunikasi dalam tulisan. Contoh, non-meter. Non-meter harusnya itu dikasih tanda strip. Yang kedua ada jurusan mulai. Di sini yang benar adalah jurusan, koma, terus mulai. Untuk yang contoh yang ketiga adalah meliputi yaitu. Yang benar adalah meliputi, koma, yaitu, terus tanda titik dua. Untuk materi yang ketiga ada penggunaan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang ditulis dengan bentuk lebih besar dan biasanya digunakan untuk menandai awal nama orang, tempat, dan istilah penting lainnya. Untuk contohnya di sini ada saudara-saudaraku tersayang. Yang benar adalah harus tanda besarnya itu ada di saudara-saudaraku tersayang. Yang kedua ada Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang benar di sini harusnya dikasih huruf kapital, Universitas Muhammadiyah Palembang. Untuk yang ketiga ada semua kulakukan demi kebahagiaan ibu. Yang benar adalah semua kulakukan demi kebahagiaan ibu. Jadi huruf besarnya ada di awal kalimat, yaitu semua. Materi yang keempat, pemborosan kata. Pemborosan kata merujuk pada penggunaan kata-kata yang tidak perlu dalam kalimat, yang dapat mengurangi kejelasan dan efektivitas komunikasi. Berikut beberapa contoh pemborosan kata yang terdapat dalam KTI yang kami analisis. Yang pertama, semester 4, semester 6, dan semester 8, yang seharusnya dapat dipersingkat menjadi semester 4, 6, dan 8. Yang kedua, maka adalah sebagai berikut. Pembenarannya, maka sebagai berikut. Dan yang ketiga, pendapatan pengakuan pendapatan ialah pendapatan meliputi semua sumber-sumber yang dapat diubah menjadi pengakuan pendapat meliputi semua sumber. Untuk materi yang kelima yaitu penggunaan bahasa asing. Bahasa asing sendiri diharuskan ditulis dengan menggunakan huruf miring. Namun jika bahasa asing tersebut berupa nama orang, organisasi, atau sebuah lembaga, maka tidak perlu ditulis dengan huruf miring. Contohnya seperti define ditulis dengan menggunakan huruf miring, revenue ditulis dengan menggunakan huruf miring, dan aset juga ditulis dengan menggunakan huruf miring. Baik, materi yang keenam yaitu kesalahan dalam penulisan kata depan. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata depan berfungsi sebagai penghubung dari kata benda, kata ganti, ataupun frasa dengan elemen lain dalam sebuah kalimat.
Nah, beberapa contoh dari kata depan yaitu di, ke, dari, dan pada. Penulisan kata depan menjadi kesalahan yang sering terjadi saat menulis karya tulis ilmiah, buku, maupun sebuah artikel. Nah, berikut merupakan contoh kesalahan penulisan kata depan dari skripsi yang kami analisis. Yang pertama yaitu ke dalam dan di sekolah. Nah, kedua kata tersebut seharusnya dipisah karena kata tersebut merujuk pada sebuah lokasi. Nah, penulisan kata depan yang seharusnya dipisah adalah kata-kata yang merujuk pada tempat, nama, waktu, dan lokasi. Lalu yang kedua yaitu diperoleh. Nah, penulisan kata diperoleh seharusnya dipisah karena kata diperoleh merupakan kata berimbuh. Contoh lain dari kata berimbuh yaitu dibaca, dilihat, dan dikerjakan. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu judul buku, yang mana skripsi yang kami teliti ditulis oleh Tria Septiani yang diterbitkan pada tahun 2013 dengan judul Analisis Pemahaman Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang terhadap konsep aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban, yang mana skripsi ini diterbitkan di Palembang. Kita lanjut ke materi yang ke-8 yaitu kesalahan penulisan judul bercetak tebal. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita sebut dengan KBBI, arti huruf tebal merupakan huruf yang dicetak tebal atau berat. Arti lainnya dari huruf tebal ini bisa kita sebut dengan huruf fat. Seperti itu. Mungkin untuk contohnya kami tidak memberikan contoh pada materi ini dikarenakan pada skripsi yang kami teliti itu tidak terdapat kesalahan pada penulisan judul tersebut begitu. Jadi semuanya itu betul dengan menggunakan, jadi judul yang terdapat pada skripsi yang kami teliti itu benar semua, yaitu menggunakan dengan huruf yang bercetak tebal. Sekian, terima kasih.